لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini seperti biasa malam Jumat, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan salah satu melaksanakan hal yang diridhoinya, yaitu insya Allah melaksanakan program Tahsinut Tilawah. Semoga dengan program ini bisa menambah keberkahan dan juga ketakwaan kepada Allah, sehingga ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita praktekkan dalam membaca Al-Quran untuk peningkatan tahsin kita sehingga menjadi lebih baik. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah ila akhiril hayah dan mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti. Tema kita pada malam hari ini masih di bab ilmu gharibul Quran. Di antara bagian dari ilmu gharib adalah al-hadfu wal itsbat, membuang dan menetapkan suatu huruf. Jika di minggu-minggu sebelumnya kita sudah membahas dua huruf ilat, yaitu alif dan ya, mulai minggu di malam hari ini kita membahas tentang hukum wawu yang menjadi bagian dari huruf ilat. Wawu dapat menunjukkan bentuk tunggal. Di sini disebutkan wawu dapat menunjukkan bentuk tunggal seperti kata yamhu. Artinya apa? Artinya wawu yang bertempat pada fiil dan posisinya adalah huruf ilat, maka bisa berbentuk tunggal. Kita ambil contoh yamhu. Kemudian apalagi contohnya yang diakhiri dengan huruf ilat wawu, yaudu, yauzu, banyak ya, yauzu, yamhu, yaudu. Kalau dalam hadis yaudu battonan, taudu khimason wa taruhu battonan, gitu ya, taudu khimason wa taruhu battonan ya, itu dalam hadis man tawakkala 'ala Allahi haqqa tawakkulihi ya faqad razaqallahu kama razaqat thair taudu khimason wa taruhu battonan. Ini barang siapa yang bertawakal kepada Allah dengan sepenuh tawakal, maka Allah akan memberikan rizki kepada orang tersebut seperti rizki yang diberikan kepada burung ya. Taudu khimason, jadi keluar dalam keadaan lapar, wa taruhu battonan, dan balik dalam keadaan gemuk ya. Poinnya adalah taudu di Quran yamhu, yang penting diakhiri dengan huruf ilat atau bentuk jamak. Dan bentuk jamak umumnya adalah pada isim fa'il. Apa itu isim fa'il? Menyinggung sedikit tentang ilmu shorof. Saya buka payan. Oke. Yang berbentuk jamak jika berupa isim fa'il dan ditambah dengan wawu nun.
Nah, yang disebut dengan jamak mudzakkar salim. Artinya isim fa'il nah, ditambah wawu nun. Contoh dari kata kasyafa yakshifu, isim fa'ilnya adalah kashifun. Nah, ini isim fa'il. Apa isim fa'il itu? Isim fa'il yang mengikuti wazan fa'ilun kalau bahasa Arab ya. Fa'ala yaf'ulu fahuwa fa'ilun, itu isim fa'il. Nah, contohnya kashifun ditambah wawu dengan nun adalah kashifuna. Oke, ini contoh yang karena dimudhofkan maka nunnya dibuang. Apa mudhof itu? Disandarkan. Contoh inna kashiful adzabi qalilan, tulisannya adalah kashifu, kashifu al adzab. Kenapa nunnya dibuang? Menurut kaidah, jika ada jamak mudzakkar salim kemudian dimudhofkan atau disandarkan dengan kalimat lain, maka nun pada jamak mudzakkar salim tersebut dibuang. Kashifuna menjadi kashiful adzab. Contohnya ini, inna kashiful adzabi qalilan innakum aidun. Oke, intinya wawu yang bertempat atau yang menunjukkan bentuk tunggal ataupun jamak, baik tunggal maupun jamak. Kalau tasniyah nggak ada ya. Kenapa nggak ada? Karena yang diakhiri dengan wawu bisa jadi fi'il tersebut berupa mu'tal wawu. Kalau mu'tal alif atau yang diakhiri dengan mu'tal alif, mu'tal wawu ya. Mu'tal wawu yang berbentuk tasniyah dan diakhiri wawu susah, nggak ada, nggak mungkin yamhu, susah. Yamhu tasniyahnya adalah yamhuwani, yamhuna. Kashifu. Atau bentuk jamak, yaitu isim fa'il yang ditambah dengan wawu nun, memiliki dua kondisi. Kondisi yang pertama, kondisi yang menetapkan bentuknya. Kondisi yang menetapkan bentuk, artinya nggak merubah. Kashifuna. Kemudian yang kedua adalah kondisi yang menghapus bentuknya. Yang satu menetapkan bentuk, yang satu menghapus bentuknya. Oke, kita bahas yang pertama, menetapkan bentuk. Kondisi pertama, yaitu yang menetapkan bentuknya, dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama, wawu yang tetap dalam penulisan atau dalam rosem, baik dalam keadaan waqaf maupun wasol. Artinya wawunya tetap dalam penulisan ada, kemudian ketika waqaf terbaca dan ketika wasol juga terbaca. Nah, bagian ini khusus setiap wawu yang tetap dalam penulisan dan tidak diikuti oleh huruf sukun. Artinya setelah wawu sukun nggak ada huruf sukun yang mengikuti. Apa bentuk huruf sukun? Huruf sukun seperti ini. Nah, ini bentuk dari huruf sukun. Wattaba'u ma tatlus syayatin. Nah, ini ada huruf sukun sini. Nah, ini nggak berlaku. Artinya ketika begini ntar hukumnya lain. Apa maksud hukum lain? Hukum lain bukan masuk di bagian yang pertama. Wawu tetap dalam penulisan ada, waqaf terbaca dan juga dalam wasal terbaca. Syaratnya setiap wawu yang tetap dalam penulisan dan setelah wawu tidak berupa huruf sukun. Hukumnya membaca tetap dalam kondisi waqaf dan wasol karena penulisannya tetap. Contoh, kalau di Quran
Sebentar. Ini contohnya. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Yauma nad'u, habis wawu sukun tidak berupa huruf yang sukun. Habis wawu di sini apa? Kaf. Kafnya adalah berharokat. Nah, ini masuk bagian yang pertama. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Penulisannya ada. Ketika waqaf yauma nad'u. Lanjut, yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Jadi wawu tetap dalam penulisan baik dalam keadaan waqaf dan wasal. Waqaf dan wasal tetap terbaca. Syaratnya setelah wawu sukun tidak berupa huruf sukun. Itu yang pertama. Contohnya nada'u dan mulaku. Kemudian poin yang kedua, bagian kedua. Apa bagian kedua? Bagian kedua di sini kondisi yang ini wawu yang tetap dalam penulisan, waqaf dan wasal. Ini masih kondisi pertama ya, kondisi yang menetapkan bentuknya. Ini bagian pertama, tetap dalam penulisan, waqaf dan wasal. Kemudian yang kedua, wawu tetap dalam penulisan, dalam waqaf, dalam penulisan kelihatan, dalam waqaf terbaca, tapi dihapus ketika wasal. Diulang, wawu yang tetap dalam penulisan, penulisannya ada huruf wawu. Dalam waqaf terbaca, ketika waqaf terbaca. Tapi ketika wasal dihapus, artinya enggak terbaca. Nah, bagian ini khusus untuk setiap wawu yang tetap dalam penulisan, kemudian setelah wawu diikuti oleh huruf yang sukun atau konsonan. Contoh ya, tatlu terus asyayatin. Tatlu adalah sukun, habis sukun, sukun lagi. Wattaba'u ma tatlu. Nah, tapi kalau lanjut, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala. Tatlu syayatin. Tuh ya. Nah, kalau di juz amma di surat Al-Fajr, wa thamudal ladzina jabu. Setelah wawu di sini adalah huruf sukun. Setelah wawu sukun, di sini huruf sukun. Nah, ini ketika waqaf kelihatan tulisannya ada, tapi ketika wasal wawunya terbuang. Wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Tuh ya. Oke, sementara dua dulu, kita praktekkan ke contoh. Untuk poin yang pertama, wawu yang tetap dalam penulisan dan kelihatan artinya terbaca baik dalam keadaan waqaf maupun wasal. Syaratnya setelah wawu tidak berupa huruf sukun. Ini ada dua contoh yang kita praktekkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Oke. Itu ketika wasal. Ketika waqaf yauma nad'u. Nah, ketika wasal yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Faman utiya kitabahu bi yaminihi fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yudlamuna fatila.
Itu contoh yang pertama. Yang kedua, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu. Asalnya adalah mulaquna ditambah ada kata rabbihim, maka nun dibuang. Ya, asalnya mulaquna. Terus ada kata rabbihim, di sini kasrah, rabbihim. Nah, ini karena mudhof ilaih, maka nunnya dibuang. Boleh nggak nun ditetapkan? Nun ditetapkan boleh, tapi amal yang berbeda. Mulaquna, mulaquna menjadi isim maf'ul atau isim fa'il yang beramal seperti fi'ilnya. Mulaquna rabbahum, kalau nunnya disebutkan, ya. Tapi karena di sini kasrah, mudhof ilaih, mulaqu rabbihim, nun dibuang. Nunan talil i'raba au tanwina mimma tudifah dif katuri sina. Artinya isim fa'il atau isim maf'ul ketika dimudhofkan maka nun dibuang. Nih prakteknya, annadzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Oke, praktek dulu. A'udzu dan bismillah bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang pertama contohnya waqaf dulu di sini. Yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Pertama waqaf dulu. 1, 2, 3. Yauma nad'u. Berikutnya yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Nah, ini yang berbeda penulisan dengan mushaf cetakan Departemen Agama. Cetakan Departemen Agama di sini tanwin kasrah, tanwin kasrah, ya. Kemudian ada tanda mimnya enggak? Ada. Ini surat Al-Isra ayat 71. Nanti dicek. Tanwin kemudian dikasih tanda mim. Ya, ini yang kemarin sudah dijelaskan khilaf di antara para ulama Al-Qur'an. Khilafnya apa? Khilafnya antara Yaman dengan Saudi, Suriah dan Mesir. Saudi, Suriah, Mesir ketika membaca tanwin bertemu ba itu adalah iklab. Ya, ada rongga antara dua bibir. Unasim, bukan tertutup rapat, nasim, enggak, ada rongga antara dua bibir. Yauma nad'u kulla unasim biimamihim. Orang Yaman enggak mau repot, daripada seolah-olah tertutup tapi bibirnya remang-remang, udah tutup klep. Yauma nad'u kulla unasim biimamihim, itu mazhab Yaman. Ya, untuk saya nggak ada permasalahan, yang penting terdengar tertutup walaupun ada rongga. Ya, kebetulan saya ambil sanad dari Saudi, maka di sini harus ada rongga antara dua bibir. Itu yang lebih utama menurut mereka. Ya, jadi misal mau mengikuti Yaman tertutup 100%, monggo, nggak disalahkan karena semuanya sama-sama boleh. Yauma nad'u kulla unasim biimamihim
1, 2, 3. Yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Berikutnya, faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wa la yudlamuna fatila. 1, 2, 3. Faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wa la yudlamuna fatila. Oke, mengulang sedikit. Untuk wawu ini ada tanda, ini bukan sukun ya, tapi yang kemarin disebutkan disebut dengan sifir mustadir. Mustadir artinya seolah-olah ini enggak kebaca. Waqaf, wasal seolah-olah hilang, tapi tulisannya ada. Kemudian faulaika yaqra'una kitabahum wala yudlamuna fatila. Sukun berbentuk apa? Berbentuk kepala ha. Berbentuk kepala ha. Ini ijtihad dari yang ditemukan oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi untuk memudahkan orang asing dalam membaca Al-Quran. Oke, kita ulang sekali lagi di faman utiya. 1, 2, 3. Faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wa la yudlamuna fatila. Oke, berikutnya alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya, ketika waqaf alladzina yadhunnuna annahum mulaqu. Waqaf dulu di sini, tetap sama satu alif. 1, 2, 3. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu. Berikutnya dari awal sekalian ya. Sekarang yang wasol. Alladzina sampai raji'un. 1, 2, 3. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Oke, boleh? Makhraj dha. Fa, dal, sad, za, sin, zal. Nah, ini dha. Ya, boleh disimak ya. Yadhunnuna. Minallah yadhunnuna Oke. Bentar. Oke. Bagian ini khusus untuk setiap wawu yang rosamnya tetap
tetap dalam penulisan, tapi setelah wawu berupa huruf konsonan atau huruf sukun. Setiap ada wawu huruf mat, setelahnya berupa huruf sukun, maka setelah atau ketika diwasalkan wawu nggak kebaca alias dihapus. Contoh, tatlu wattaba'u ma tatlu. Ketika wasal, wattaba'u ma tatlu syayatin, tatlu syayatin, wattaba'u ma tatlu syayatin. Nggak boleh dibaca wattaba'u ma tatlu syayatin, nggak boleh. Contoh yang kedua di surat Al-Fajr, wa thamudal ladzina jabu. Ketika waqaf, ketika wasal wawunya hilang. Wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Itu yang kedua. Oke, insyaallah gampang ya. Nah, ini tadi kondisi yang pertama, kondisi yang menetapkan bentuknya. Sekarang yang kedua, kondisi yang menghapus bentuknya. Apa yang disebut menghapus bentuknya? Ini. Nah, ini dibagi dua bagian yang menghapus bentuknya. Yang pertama, wawu yang dihapus karena penulisan atau bukan penundaan ini atau waqaf. Wawu yang dihapus dalam penulisan, kemudian waqaf juga dihapus, dan wasol dihapus semua. Penulisan dihapus, waqaf dihapus, wasol juga dihapus. Nah, bagian ini khusus untuk setiap wawu yang dihapus dalam rosem, baik karena alasan jazm atau sukunnya dihilangkan, atau bina itu mabni, atau alasan yang lain. Contoh yang dihapus karena jazm itu apa? Jazm itu kalau ilmu nahwu sukun. Nah, ada fi'il mu'tal, kita bahas sedikit. Fi'il mu'tal ini delete kayak new. Nah, contoh yang jazm ya, wala taqfu. Kalau di Quran ya, wala taqfu, nah, tulisannya begini. La di sini adalah la nahi, larangan. Jadi la ada dua, ada la nafi. La nafi itu artinya tidak. Ada la nahi artinya jangan. La taghdab, kira-kira jangan marah atau tidak marah? Jangan marah. La taghdab, janganlah kamu marah. Ini sama. Wala taqfu, janganlah kamu mengikuti. Atau janganlah kamu berdiri, arti asal janganlah kamu mengikuti. Ya, karena jangan ini adalah la nahi. Namanya la nahi. Dan huruf atau fi'il mudhari yang jatuh setelah la nahi di sini adalah disukunkan. Nah, sekarang pertanyaannya, mana sukunnya? Padahal tulisannya taqfu, kan akhirnya dhammah. Ini asalnya adalah taqfu. Begini ya, taqfu. Nah, karena ada la nahi tanda sukun, dan fi'il mu'tal ketika disukunkan adalah dengan membuang huruf illat. Ini dibuang. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Nah, ya, yang begini nih ketika kan aslinya emang dibuang wawu ya. Baik dalam keadaan wasol maupun waqaf tetap terbuang. Jadi ketika diwaqafkan, yang kedua, nah ini wala
wala taqf. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Nah, ini untuk wakaf. Kalau dalam Alfiyah Ibnu Malik, wakaf itu boleh mensukunkan huruf akhir atau boleh dengan nakol. Apa itu nakol? Memindah. Ini harokat fa dipindah ke qaf, kemudian harokat qaf dipindah ke fa, menjadi wala taquf. Itu diperbolehkan dalam alfiyah. Cuma di kondisi masyarakat kita nggak umum. Boleh dicek ntar al-waqfu di Alfiyah Ibnu Malik itu dengan nakol atau dengan mensukunkan semua. Yang jelas kebaca, harus kebaca semua. Wala taqaf, wala taqaf. Kalau mau yang Alfiyah Ibnu Malik ada berapa wajah itu? Dua wajah ya, dengan mensukun dan dengan nakol. Jadi walillahil hamdu boleh walillahil hamd atau walillahil hamud. Tuh. Oke, kita poin ke sini. Wala taqaf, taqaf, taqaf. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Oke, diulang lagi cara wakaf. Wala taqaf. Nah, untuk yang kedua ini wakafnya agak susah ini. Uda. Ya, kalau disambung dengan ayat sebelumnya, ayat sebelumnya kan inna fima kanu fihi yakhtalifun. Apa tuh? Inna maju'ila sabtu ala ladzina ikhtalafu fihi wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Nada. Ya, dengan ayat sebelumnya. Ya, kalau nggak ada udah pakai Alfiyah Ibnu Malik itu nakol. Ya, jadi wakaf boleh mensukunkan semua, bukan uduk ya. Uduk bahaya. Ya. Artinya wakaf boleh mensukunkan semua atau boleh nakol. Nakal wala taqfu dibaca wala taquf, wala taqaf, taqaf itu asal. Oke, kita praktekkan. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ketika wasol, ketika wakaf wala taqaf, bukan wala taqfu, enggak, karena asalnya adalah terhapus, maka wasol dan wakaf ikut terhapus. Ini kaidah yang pertama. Wawu yang dihapus dalam penulisan, artinya rosm juga dihapus, kemudian wakaf dihapus, sambung atau wasol dihapus, maka cara membaca adalah dengan dihapus juga, baik alasan jazm atau bina. Apa itu bina? Bina itu mabni. Kenapa mabni? Karena di sini adalah fiil amar. Nah, belajar nahwu ya. Fiil amar itu adalah mabni sukun. Karena fiil mu'tal, apa fiil mu'tal diakhiri dengan wawu huruf illat, mabninya adalah hadfu harfil illah, membuang huruf illah. Ud'u menjadi ud'u ila, ketika diwakafkan ud'u.
Ud'u ila sabili rabbik. Oke, kita praktekkan di yang nomor 1 dulu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Atau kemarin yang dikenal dengan istilah naber ya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'una. Oke, kita bersama-sama. Yang pertama, waqaf dulu di sini. Saya pandu dulu. Wala taqaf. 1, 2, 3. Wala taqaf. Mensukunkan semua. Yang kedua, kita wasal. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. 1, 2, 3. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'una. 1, 2, 3. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Oke, dipraktekkan 1 dulu. Siapa dulu? Cukup, itu materi kita untuk hari ini ya. Jadi hukum wawu awal tadi disebutkan, wawu menunjukkan bentuk tunggal dan juga bentuk jamak. Yang pertama ada 2 kondisi, yaitu kondisi yang menetapkan bentuknya. Contohnya tadi disebutkan yauma nad'u annahum mulaku. Kemudian yang kedua adalah wawu yang dihapus dalam penulisan waqaf dan juga wasal. Nah, contoh untuk yang wawu dihapus dalam penulisan, baik karena alasan jazm sudah disebutkan wala taqfu, dan mabni yaitu pada fi'il amar ud'u. Insyaallah di minggu berikutnya wawu yang dihapus karena alasan selain jazm dan mabni. Alasan apa itu? Insyaallah di minggu berikutnya. Contohnya ada yad'ul insanu, kemudian yauma yad'ud da'i. Loh, padahal ini enggak ada alasan-alasan jazm. Yauma yad'u wa yamhullahul batil sanad'uz zabaniyah. Nggak ada huruf-huruf yang menjazmkan. Nah, itu insya Allah pembahasan kita pada minggu berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.